jatuh cinta dalam pandangan pertama, karena tidak ada perhitungan apapun, dan kami tidak menginginkan itu. Karena yang paling berat buat kami, Mbak, ya, sekali lagi, yang paling berat buat kami dalam melayani atau bekerja itu ketika seseorang mempunyai ekspektasi besar terhadap kami, tetapi kenyataan berbicara lain. Apa yang akan terjadi? Anak ini kan, atau orang yang akan berpikiran ke kita langsung bisa menyimpang, dan itu yang paling saya khawatirkan, gitu loh. Jadi ketika orang sudah menaruh hati, orang sudah memberikan kepercayaan, orang justru meletakkan apa nasib dan misalnya masa depan, dan atau menyerahkan bahwa aku sudah pokoknya begini begitu. Begitu di dalam terjadi konflik, terjadi persoalan, ya mungkin karena saya lagi silite buntet, apa Miss Yuni lagi panas anget apa pikirannya, jadi kadang kecentok. Nah, bener nggak? Jadi hal-hal kayak gitu yang benar-benar kami mengkhawatirkan, karena sekali lagi orang baik itu bukan persoalan orang atau manusianya. Persoalannya adalah kapan, di mana, dan waktunya seperti apa. Jadi itu yang menjadi apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahkan juga sesampean juga yang terlalu khawatir, terlalu takut. Jadi nek wong khawatir ambek takut jalani hidup itu jadi bingung. Akhirnya aku pengen curhat wes aku ngomong. Jadi yang ingin kami lakukan adalah menguatkan. Terlepas nanti mau kemana, monggo yang lain itu tidak ada jadi persoalan. Yang penting kuat secara fundamental. Teman-teman itu punya kekuatan. Teman-teman itu. Messi, Messi mata no. Anakku nyeluk makan. Oh ya, nanti tinggal dibeliin. Jadi kan, wes. Jadi ada lagi yang ingin sampean sampaikan? Kira-kira cukup? Ya wis cukup kuwi, maksudnya aku yo pengen nyurat nih kuwi mang nek solusine piye lek aku enggak mantuk terus, tapi aku ngomong karo majikan nek wis mantuk terus aku yo pengen golek majikan lewat jenis sampean gitu. Nanti begini aja, sekali lagi pas mau pamit, Dede, aku mohon maaf, aku terima kasih semuanya, kalian baik. Dan aku sebenarnya masih pingin, misalnya nih kedepannya lagi sama ngomong, karena aku yakin dia baik. Karena aku kemarin sudah memutuskan begini, kemudian habis itu ternyata kamu sudah ngambil mbaknya Filipin, tapi ternyata aku berunding dengan orang di rumah masih membutuhkan ini, ya saya harus ngalah biar CC Filipin diambil sama Dadai. Nanti kalau semisalnya ada tidak pas, tidak cepat, ya kemungkinan aku kalau finish lagi atau suatu saat lagi kita tetap ngobrol. Dan aku sekali lagi mohon maaf karena aku memutuskan kemarin sesuatu yang keliru. Sampean ngakoni kayak gitu ke majikan, dia respect sama sampean. Jadi jangan nanti di kemudian hari lo tiba kowe jek nang kene to ngene-ngene, wah berarti awakmu ngene. Nah, kita kan enggak. Ya makanya aku cerita, oh jadi aku ngapusi aku enggak jujur mbak aku takutnya ya kayak kuwi. Iya, kamu langsung sampean ngomong aja. Jadi karena ya nggak mungkin kalau aku balik lagi kan, CC Filipin kamu sudah ngambil, kamu juga sudah mengeluarkan biaya. Saya juga tidak ingin aku tak belajar dari tempat yang lain, tapi ketika nanti memang finish dan kita tetap komunikasi, kamu ada sesuatu yang ingin kamu inikan, itukan, dan ABCD kan, saya sangat terbuka. Dan sekali lagi kalian baik sama saya, kalian sudah memberikan segala sesuatunya, kepercayaan buat saya juga ingin menjaga itu. Nah, kita berpisah dalam waktu sebentar dulu. Nanti kalau JJ Filipin atau ke depan satu kali kontrak saya sudah juga bisa menyelesaikan finish,
kita ngobrol-ngobrol, kita komunikasi, ya masih boleh, nggak ada masalah. Sampean jujur aja kayak gitu, dia Iya, menghargai. oke. Sampean nambah wajah yang agak, ya sampean kan pasti kan nambah, majikan sampean bisa membaca hati sampean, bisa mengerti sampean. Jadi Iya, nih dia oke, tahu. jadi kamu mau tangsam, nggak usah khawatir. Saya nomor handphone nggak berubah, dan nanti kalau ada ingin disampaikan atau aku kepingin hubungi awakmu, say hello, ya kamu bales ya. Sampean ngomong kayak gitu. 2 bulan berikutnya, Oke, say hello oke, Mas. Dadai, apakah kamu sehat, keluarga baik-baik saja, anak-anak baik saja. Oh ya sudah, makasih ya, jaga sehat semuanya. Wis, sampean 2 bulan, 1 bulan berikutnya say hello kayak gitu, komunikasi itu terjalin. Nanti kan nek sampean, Semoga aja. iya ya itu planning kan seperti itu, dan sampean sampaikan. Makanya ya pengen curhat kayak gini, apa solusinya. Kadang sama temen pun ngomong, alah wes lah golek majikan mana lapo, tapi majikan wong kowe selamane ora ning kono, alah wes tinggal wae. Kayak solusinya temen tuh masa kayak gitu. Itu loh, orang Indonesia, sampean itu baiknya itu di situ gitu loh. Orang lain ngasih info kayak gitu karena orang lain nggak merasakan seperti apa yang sampean rasakan kan. Iya, Jadi kadang ngomongin, teman curhat, alah majikan ku cerewet gini. Yuk kabeh jenenge namanya majikan intinya mungkin sama wong ya jenenge kita bukan orangnya dia, bukan keluarganya dia. Tapi kalau kita seneng kerjain terus insya Allah ikhlas, majikan nggak secerewet itu. Kalau saya yang mikir lah. lah ya energi positif itu loh mbak yang harus kita bawa gitu loh, ngerti kan? Makanya yang kayak sampean gini loh, cerita happy, yang kerjanya happy kayak wes disuwunan yo dua-blek wae wis trimo yo sepurane terus salah. Aku gak iso ya ajarono. Aku ya ngono Mas aku. nah kan itu kan keren. Jadi orang namanya kadang anaknya nutuk aku duduk ondas ngomong kan nutuk Cece lah terus dia ngomong benci ya Cece no ya wes gak usah loro hati wong trayo bocah gak usah loro hati senani majikan pun aku gak loro hati wes trayo wes yo intine yo ngono wong kerja melok uang wis ngono ae. Jadi ora dendam lah intine yo wis diseneni yo sepurane wong aku gak iso yo dajarono se. Aku yo ngomong kok majikan pokok intine aku sing gak iso dudo isih. Iki dikapakne aku dudo isih, iki kerjane dikapakne aku dudo isih. Alhamdulillah majikan lama-lama akhirnya yo fire ambek aku. Iya pokoknya segala baju, tas, kok intine nek wong bermerek-merek ngono ya wis ya cek juga anu nang mall ayo tuku baju kabeh. Tuku siji yo tuku kabeh, Mas. Loh, maksudnya jadi kok maksudnya kok ning anake sepatu kayak sepatu nang mall ngono kuwi. Anake tuku sepatu ya cecene kan tuku, enggak dibeda-bedakan kayak gitu. Oh, sampean ya tuku. Kon sipo kayak pilih hondi sing seneng kayak baju kaos kayak celana jeans kayak apa tuh kowe cece kowe seneng ndi lek seneng cipuken kayak tas kayak apa tuh kowe cece kowe seneng ndi mangan di restoran sama-sama makan di rumah mbok majikan lawe sambel kita ya lawe sambel gitu nggak ada dibeda-bedakan. Ya itu loh energi itu yang harus kita bisa bawa ke teman-teman, bahwa kita bekerja, kita tahu kapan kita harus A, kapan kita harus B, kapan kita harus C. Kan posisi itu toh mbak, ben gak merengut, arek-arek sing merengut dengan ngrungokno sampean bisa berubah. Lho iya lho, bener lho kan. Lah Mas wong kancaku dia mau majikan majikan aku ki ngomong diri ngomong ya aku lek ngomong ya majikan aku ya tak rungokne tak kandang kae kadang nek ngrongkol nang ati ya sebene lah terakhir kita mila uang kayak gitu lah. Berarti karena mereka butuh tempat juga untuk curhat, pekerjaan mereka semuanya sumpek. Tapi kalau kita bisa jadi sahabat, misalnya piringnya di dele, terus aku kok mbok ceritane aku mbok kongkon piye Dadai, aku kudu piye, kono kan lembut deh. Wah iya lah sing bener piye mbok larai iki kene oke aku yang ngono tadi sesuk-sesukne wis gak diseneni cukup sekali tok salah sekali tok aku salah ya sekali wis gak dibolan-balani soalnya wis ditudoi. Jadi menarik kan ya. Jadi ini yang sesuatu harus disampaikan, bahwa bukan mengalah, bukan apa, tetapi kita tahu posisi dan harus seperti apa. Dan ketika kita bisa menyentuh hatinya mereka dan dia bisa memahami apa yang menjadi isi hati kita,
chemistry itu nyambung. Kalau chemistry nyambung, duitnya ngalir kan, Mbak, gitu. Iya, kalau aku curhatnya sama bos cowok, kayak curhat apa nih, dia curhat sampai aku kadang ngomong gini ngono. Pas anak nang omahnya apa cece aku gak kerja, gak coba gak kerjaanan, ngomah gak duit, terus aku ngomong ya sabar meneng kok lek enek kerjaanan to Pak, aku ngomong iya wis nang omah ae. Terus dia ngomong ngene, mangan saeneke ya. Iya, aku gak apa-apa nang omah sambel goreng ndok masakan gak apa-apa. Loh, kan sampai kayak gitu. Terus bojone kerja ya? Bosku acara kan penyanyi, deh gak ngurusin apa mas, gak ngurusin anak ayo gak ngurusin, maksudnya wes tertumpuk ke aku semua, dipercayain sama aku, anakku mangan, anakku ramangan, anakku adus, anakku sekolah wis cece nih kabeh, dia gak tahu tanya guys soal anak, gak tahu nyapain, paling mbak nih aku njaluk duit gitu iki nyong, orang tahu cece kok gelis mentek iki pangkat kok ora enek, gak tahu sama sekali, protes gak tahu sama sekali. Berarti dia sadar ya, berarti dia sadar bahwa nggak enek sing ngurusin nang omahku, tak pasrahno sampean beres kabeh ngono ya kan. Iya pokoknya intinya aku terah lek sebelum libur terah semua tak kerjain, tak bel semua, tak cuci bersih, jadi dia bangun aku suka enek wis budal libur wis resik omah, wis tak anjakne buah nang meja wis pokoknya resik, mulai yo tak resikin mas resik kabeh, jadi dhek mungkin seneng latine aja mulai kerja wis kesel cece yo ora gelem kerja kan mesakne juga kita nih. Kayak gitu. Sip loh. Suatu saat nek arepe ngalih foto dhisik karo dhek. Aku kenang-kenangan ya. Kan awakmu penyanyi keren. Nah, jadi seru jadi. Oleh foto ya mendino kadang ya wis biasa man kayak omah dhewe. Enggak ada beda-bedanya. Kuwi sing mungkin suatu saat kalau aku keluar dari rumah ini itu berat banget itu ninggalin si kecil ini. Ya kabeh rata-rata kan nemplok nang aku. Kabeh rata-rata kan ngomong kayak gitu. Ya suatu saat besok kalau libur ya di say hello. Gitu aja. Gak apa-apa. Oke. Tapi oke. Ya wes begitu kan Mbak ya. Ada lagi kira-kira yang butuh kita bicarakan? Cukup ya? Kalau libur tak ke kantor. Ya, tanya dulu, ngobrol dulu, cari majikan yang cocok, yang tepat. Bulan 12 kan, ini masih 6 bulan, masih nanti di bulan 10 atau 11 sampean boleh. Iya. Siap, kontak, semangat. Terima kasih Mbak Eyo. Oke, sama-sama Mas, makasih Mas Bone. Assalamualaikum. Salam.